Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait ISIS yang melakukan terorisme di Moskow yang punya ceritanya sendiri. Putin melihat Kiev dalam serangan teroris Moskow, namun ISIS punya ceritanya sendiri. Setelah pembantaian mengerikan di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin masih berniat menuding Kiev. Sudah 5 hari sejak Rusia mengalami serangan teroris terburuk dalam 2 dekade, ketika sekelompok pria Islam bersenjata menyerbu tempat konser yang ramai di ibu kota, melepaskan tembakan dan membakar aula, menewaskan sedikitnya 139 orang. Kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun para pejabat Kremlin terus mengisyaratkan musuh terdekat mereka, yaitu pemerintah Ukraina yang telah melawan invasi besar-besaran Rusia yang memakan banyak biaya dan berdarah selama lebih dari 2 tahun. Kami tahu bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Putin mengakui di dalam pertemuan pemerintah yang disiarkan televisi pada Senin malam, sebelum mengambil sikap yang lebih marah dan bersifat konspirasi. Kami juga mengetahui bahwa Amerika Serikat melalui berbagai saluran mencoba meyakinkan satelit mereka dan negara-negara lain bahwa menurut intelijen mereka diduga tidak ada jejak Kiev dalam serangan teroris di Moskow dan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh anggota ISIS. Tidak peduli bahwa plot kelompok Islam radikal adalah hal biasa di Rusia atau bahwa Putin memiliki sejarah panjang dalam membantu penindasan yang sengit terhadap pemberontakan kelompok Islam baik di dalam negeri maupun internasional. Putin dan teman-temannya di Kremlin harus menjaga perhatian dalam negeri terhadap penyimpangan yang dilakukan musuh-musuhnya, karena rezim tersebut telah menaruh banyak perhatian pada masa depan politik dan kredibilitasnya dalam konflik di Ukraina. Pertanyaan yang muncul, siapa yang diuntungkan dari hal ini? Putin melanjutkan dengan mengatakan kekejaman ini mungkin hanya salah satu dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh mereka yang di bawah kendali rezim neo-Nazi Kiev berperang dengan negara kita sejak tahun 2014. Tudingan Putin bersalah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin Ukraina. Pada akhir pekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ratusan ribu orang Rusia yang kini melakukan pembunuhan di tanah Ukraina pasti cukup untuk menghentikan teroris, yang menyiratkan bahwa Putin sedang berupaya keras untuk menyembunyikan kelemahan keamanan di bawah pemerintahannya. Putin akan mencoba menggunakan situasi ini untuk keuntungannya sekali lagi jika rakyat Rusia rela mati diam-diam di Krokazhals yang merujuk pada lokasi serangan, dan jika mereka tidak menantang badan keamanan atau intelijen mereka. 2 minggu sebelum serangan, para pejabat Amerika mengirimkan peringatan kepada pihak berwenang Rusia yang menunjukkan bahwa badan intelijen mereka yakin serangan militan akan segera terjadi. Namun Putin mencemooh saran tersebut di depan umum dan menyebutnya sebagai upaya untuk menakut-nakuti dan mengganggu stabilitas masyarakat kita. Pakar veteran Rusia Anatol Lieven menunjukkan bahwa meskipun Washington bermusuhan dengan Kremlin, Washington tidak pernah membunuh satupun warga negara Rusia selama 30 tahun sebelumnya. Namun teroris Islam telah membunuh ratusan warga Rusia selama periode ini. Lanjutnya, mengutip sekolah Beslan pada tahun 2004, Dieter Dobrovka di Moskow pada tahun 2002, dan Vladikavkaz pada tahun 1999, 2008, dan 2010.
Keadaan saat ini sepertinya tidak akan membuat Kremlin terlalu banyak berpikir berbicara dengan syarat anonimitas karena rezim Putin sering melakukan pembalasan terhadap lawannya. Seorang sarjana Rusia yang terhubung dengan lembaga keamanan Rusia mengatakan kepada rekan-rekan saya, jelas bahwa kami akan mencari sidik jari Ukraina dan mungkin sidik jari dinas keamanan Barat. Namun kemungkinan besar penyelidikan apapun akan mengungkap kekurangan yang dilakukan oleh layanan keamanan kami. 4 orang yang terkait dengan insiden tersebut telah ditangkap oleh pihak berwenang Rusia. Mereka semua adalah warga negara Tajikistan yang datang ke negara tersebut sebagai buruh migran. Sekitar 10 tahun yang lalu, para pengikut radikal ISIS memanfaatkan konflik sipil di Suriah untuk mendirikan negara mereka sendiri yang gagal di tengah-tengah konflik Irak dan Suriah. Saat ini, negara adalah hantu dari keadaan dulu. Meskipun ada kemungkinan kehilangan kekhalifahan, cabang ISIS telah berkembang biak di seluruh dunia. ISIS Khorasan atau ISIS-K adalah organisasi teroris yang memiliki cabang di Afghanistan dan Pakistan yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap Moskow. ISIS-K telah lama menargetkan Rusia yang dibenci oleh kelompok Islam karena aksi pemberantasan kekerasan di Chechnya dan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan sebagian besar merekrut pejuang dan migran dari Asia Tengah. ISIS-K tampaknya mengambil peran sebagai pembalas utama. Pada bulan September 2022, sebuah pemboman di luar kedutaan besar Rusia di Kabul merenggut nyawa 2 staf dan 3 orang lainnya. Insiden tersebut dilakukan oleh ISIS-K. ISIS-K meningkatkan upayanya untuk merekrut rekrutan di negara-negara Asia Tengah yang lalim, yang kelompok ini digambarkan sebagai boneka Moskow. Tahun lalu dengan mendirikan jaringan propaganda di Tajik, banyak saluran telegram Tajik, Uzbek, dan Rusia menyebarkan propaganda ISIS dan mengagung-agungkan teroris Tajik yang terlibat dalam serangan di Afghanistan, Iran, Tajikistan, dan Uzbekistan. Di luar kawasan, kelompok-kelompok yang terkait dengan ISIS telah melakukan lebih dari 1.100 serangan yang telah menewaskan atau melukai hampir 5.000 orang di seluruh dunia dalam 12 bulan terakhir saja. Hal ini menjadi pengingat akan ruang lingkup dan ancaman berkelanjutan organisasi teroris tersebut yang diklaim telah dikalahkan sepenuhnya oleh mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2019. Lembaga pemikir terkemuka India Kabir Taneja menyatakan bahwa ISIS terus berkembang di belahan dunia lain, wilayah yang mungkin tidak terlalu dipedulikan oleh kebanyakan orang. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun hal ini mungkin membuat ancaman tampak lebih kecil, lemah atau tidak berdaya, proksi kelompok tersebut perlahan-lahan mulai menjadi terkenal di belahan dunia seperti Afghanistan, Sahel Afrika, Mozambik, dan Sahel Afrika, dan bahkan berlanjut di Suriah. Sekali lagi, keadaan di Rusia masa pemerintahan Putin suram. Selama berbulan-bulan, sejumlah besar imigran dari Asia Tengah telah diancam oleh polisi dan kemungkinan dipaksa oleh geng-geng untuk berperang di Ukraina. Serangan teroris telah membuat situasi mereka semakin sulit. Menurut Otovulo, seorang imigran Tajik di Moskow, situasi di Rusia sulit selama setahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan kepada situs berita Eurosianet. Mereka memperlakukan Anda seperti Anda seorang penjahat, dan polisi sering melakukan penggerbekan terhadap migran. Sulit untuk berjalan-jalan akhir-akhir ini karena semua orang menghindari Anda dan takut pada Anda. Mereka mungkin akan mengusir Anda dengan mudah, memperlakukan Anda seperti anjing.
pejabat Kremlin menjanjikan hukuman berat. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, meramalkan bahwa para tersangka yang ditahan kemungkinan besar akan dihukum mati. Namun, membunuh semua orang yang terlibat jauh lebih penting. Semuanya, gumamnya, siapa yang membantu mereka, siapa yang merasa kasihan pada mereka, dan siapa yang membayar mereka, membunuh mereka semua. Demikian para pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan untuk berkomentar pada kolom komentar yang telah disediakan.